Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nabila Aulia Zahra dari kelas 10 BDP 3. Di sini saya akan menjelaskan 3 materi. Yang pertama, ketika Nusantara menjadi koloni. Kedua, di bawah penjajahan kompeni. Ketiga, sejarah masuknya bangsa barat ke Indonesia. Pertama, ketika Nusantara menjadi koloni. Semua bermula ketika FOC secara resmi dibubarkan pada tanggal 1 Januari 1800. Nusantara yang semula di bawah naungan FOC kini menjadi milik pemerintah Belanda dan hanya sedikit mengalami perubahan politik. Perubahan kuasa dari FOC ke pemerintah Belanda hanyalah perubahan kecil, sebab personel-personel yang memegang jabatan masih tetap sama dan mereka juga masih mengikuti cara-cara lama. Terlepas dari itu, kondisi Hindia Belanda sejak runtuhnya FOC 1799 sampai runtuhnya Hindia Belanda 1942 mengalami berbagai macam intrik politik yang didasari atas perbuatan tensi politik global dan lokal. Perubahan tensi global dan lokal tersebut menghasilkan lahirnya berbagai macam kebijakan-kebijakan baru terhadap negeri koloni, bukan saja kebijakan baru, melainkan wajah kuasa baru terhadap negeri koloni, misalnya dengan hadirnya Inggris dan Jepang. Menurut Reinhardt, setelah diberlakukan Reglement atau RR atau Undang-Undang Dasar yang mendirikan negara kolonial Hindia Belanda pada Desember 1818, perkembangan Hindia Belanda memunculkan 4 tahapan perubahan. Pertama, tahapan Kultuurstemser atau tanam paksa 1830 sampai 1970. Kedua, tahapan liberal atau politik pintu terbuka pasca Undang-Undang Agraria 1870 yang memperbolehkan sewa tanah oleh pihak swasta hingga 1900. Ketiga, tahapan etis pada saat pidato Ratu Wilhelmina pada 1901 hingga akhir 1920. Keempat, tahapan politik reaksioner sejak 1930 hingga kejatuhan Hindia Belanda pada 1942. Terjadinya perubahan-perubahan tersebut bukan hanya berpengaruh terhadap dinamika politik Hindia Belanda, tetapi berpengaruh juga terhadap taraf hidup masyarakat koloni yang semakin terpuruk. Menurut Reinhardt, pertautan antara kritik humanis dan kemenangan liberal pada akhirnya membuka pintu negara kolonial untuk investasi kaum liberal atau disebut sebagai politik pintu terbuka. Politik pintu terbuka yang disebabkan oleh hadirnya Undang-Undang Agraria 1870 menyebabkan terjadinya sewa tanah oleh pihak swasta yang telah eksploitatif dan membuat permasalahan hidup bumi putra. Hak atas bumi putra tergerus sangat tidak sesuai dengan tujuan awal untuk memajukan bumi putra. Alih-alih bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat bumi putra, kebijakan ini menimbulkan kesengsaraan di hampir seluruh wilayah Hindia Belanda karena eksploitasi sudah mencapai pulau di luar Jawa. Era baru ini disebut sebagai era akhir dari suatu koloni dan lahirnya suatu bangsa. Pada era ini dimulai semangat baru dan kesengsaraan kebangkitan nasional. Muncullah berbagai macam organisasi dan partai politik menandai semangat zaman atas era ini hingga Indonesia merdeka tahun 1945. Perubahan politik yang cukup berarti terjadi pada akhir dekada 1940-an ketika pemerintah Hindia Belanda terus mengalami nasib yang cukup berada di ujung tanduk. Hindia Belanda harus runtuh ketika Jepang secara resmi mulai menjajah Indonesia pada 8 Maret 1942. Dalam runtuhnya Hindia Belanda 1990 menyebutkan 2 penyebab runtuhnya negara kolonial Hindia Belanda, yaitu ketidakpuasan bumi putra dan ekspansi militer Jepang yang tidak terbendung. Kedua, di bawah penjajahan kompeni, wilayah Nusantara yang kaya akan sumber daya alam sejak ratusan tahun yang lalu telah menarik minat banyak bangsa lain dan kelompok-kelompok kepentingan asing untuk mencari untung di wilayah Nusantara. Pada sepanjang pertengahan abad ke-16 hingga paruh akhir abad ke-18, FOC, Persekutuan Dagang Belanda, secara bertahap bahkan berhasil menguasai satu persatu wilayah di Nusantara dan menjajah berbagai wilayah Nusantara dengan bertindak layaknya sebuah negara.
Masa penjajahan FOC atau maskapai dagang Belanda atas sejumlah wilayah di Nusantara terjadi pada saat bangsa Belanda sedang mencapai zaman keemasan. Zaman tak kala armada dagang Belanda menguasai jalur perdagangan yang membentang dari Tanjung Harapan di Afrika sampai Pulau Desimina di Jepang dan wilayah Nusantara di Asia. Kelahiran FOC dilatar belakangi semangat zaman untuk menjelajah di kalangan orang Belanda seiring bertumbuhnya minat untuk menemukan sumber rempah-rempah yang dihargai sangat tinggi di pasaran Eropa. Sejumlah kamar dagang yang terbentuk di berbagai kota di Belanda berlomba-lomba untuk membiayai ekspedisi untuk mencari daerah penghasil rempah-rempah. Pada masa ini, delegasi dagang Belanda yang pertama dipimpin oleh Cornelis de Houtman berhasil tiba di Banten pada tanggal 23 Juni 1595. Mona Lowanda mengatakan, ketika mereka sampai di Banten hanya sekedar singgah. Perjalanan mereka adalah menuju Ambon, Maluku untuk mencari rempah-rempah. Mereka sampai di Maluku pada tahun 1605. Sebetulnya zaman itu mereka Belanda masih banyak berkompetisi dengan maskapai dagang Eropa seperti dengan Inggris untuk menghadapi persaingan dengan kongsi-kongsi dagang seperti Spanyol dan Inggris. Sejumlah kamar-kamar dagang yang ada di Belanda sepakat menyatukan diri dan membentuk FOC atau Persekutuan Dagang Belanda. Sebagai persekutuan kongsi dagang, pemerintah kerajaan Belanda memberi FOC hak oktroy atau hak untuk memonopoli izin perdagangan di wilayah Hindia Timur dan melarang kamar-kamar dagang di Belanda yang tidak bergabung dengan FOC untuk melakukan hal yang sama. Hak oktroy yang diterima oleh FOC dari kerajaan Belanda juga memberi FOC keistimewaan lain seperti hak memiliki armada militer sendiri, termasuk mempersenjatai personal dan kapal-kapal mereka. Hak atau izin untuk memiliki mata uang sendiri guna menjalankan aktivitas perdagangan. Dengan hak oktroy, FOC juga mengantongi izin membangun benteng-benteng, mengarahkan serdadu, mengikat perjanjian dengan raja-raja, dan mengangkat hakim-hakim karena kekuasaannya yang mirip negara itu. FOC kerap kali disebut negara dalam negara. Dalam lintasan sejarah aksi FOC yang lebih ekspansif untuk menguasai jalur perdagangan rempah di wilayah Nusantara, dimulai pada tahun 1609 ketika Laksamana Jan Pieterszoon Koen bersama 13 kapal ekspedisi yang dipimpinnya mendarat di Kepulauan Banda. Meskipun sempat membangun benteng Masau di Pulau Neira, upaya FOC merebut monopoli perdagangan cengkeh dan pala di Kepulauan Banda gagal dilakukan karena mendapat perlawanan lebih suka berdagang dengan maskapai dagang Inggris dalam salah satu insiden bahkan berhasil menjebak dan membunuh salah satu pemimpin armada FOC. Upaya FOC menangkapkan kekuasaan dagang di wilayah Nusantara baru mendapatkan jalan lapang setelah Jan Pieterszoon Koen berhasil merebut kota Jayakarta pada tahun 1619 atau setahun setelah terpilih sebagai gubernur. Setelah itu, Jan Pieterszoon Koen mendirikan kota baru bernama Batavia. Selama hampir 200 tahun, kemudian menjadi pusat kekuasaan FOC di luar Belanda. Meski sejatinya merupakan sebuah kongsi dagang, bagi masyarakat Nusantara, FOC tak ubahnya sebuah negara yang punya pemerintahan dan sangat berkuasa. Dengan solidaritas organisasi, kekuatan uang, dan angkatan perang yang berisi tentara-tentara bayaran. FOC berhasil mencaplok satu persatu wilayah di Nusantara sehingga menjadi wilayah kekuasaannya. Ketiga, ada sejarah masuknya bangsa Barat ke Indonesia. Rempah-rempah menjadi salah satu alasan terbesar bangsa Eropa datang ke Indonesia. Di abad ke-15 Masehi, aktivitas perdagangan bangsa Eropa ke Asia terputus karena jalur perdagangan di Laut Tengah dipersulit Turki Utsmani. Sehingga bangsa Eropa berusaha mencari dan menemukan secara langsung wilayah penghasil rempah-rempah ke timur atau Asia. Pada perkembangannya,
Bangsa Eropa yang datang ke Indonesia tidak semata-mata hanya mencari keuntungan. Ada 3 alasan bangsa Eropa datang ke Indonesia yang dikenal dengan 3G, yaitu gold, memburu kekayaan dan keuntungan dengan mencari dan mengumpulkan emas, perak dari bahan tambang serta bahan-bahan lain yang sangat berharga. Kedua, glory, memburu kejayaan, superioritas, dan kekuasaan. Dalam kaitan ini, mereka saling bersaing dan ingin berkuasa di dunia baru yang ditemukannya. Yang ketiga, gospel, menjalankan tugas suci untuk menyebarkan agama. Bangsa Barat memiliki keinginan untuk memperluaskan atau mengajarkan agama Kristen ke bangsa-bangsa di Asia, Afrika, dan Amerika Selatan. Portugis dan Spanyol dapat dikatakan sebagai pelopor petualangan, pelayaran, dan membuka jalan untuk menemukan Nusantara. Kemudian disusul Inggris dan Belanda. Bangsa Portugis adalah bangsa Eropa pertama yang datang ke Asia dan melakukan hubungan perdagangan. Bangsa Portugis mengarungi lautan untuk menemukan daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam sebagai bahan perdagangan. Karena Portugis tidak memiliki kekayaan agresis, hasil pertanian harus beli ke negara lain. Laut merupakan kekuatan utama, berupa perikanan sebagai bahan perdagangan. Sejak abad ke-15, Portugis mulai mengembangkan teknologi. Pelaut Portugis sudah menggunakan kompas dan peta pertolan dalam menjelajahi lautan. Pelaut Portugis yang pertama melakukan pelayaran menuju ke dunia timur adalah Bartolomé Dias. Ia meninggalkan Portugis pada tahun 1484 dengan menyusuri pantai barat Afrika. Peristiwa yang melatar belakangi dagangnya bangsa Eropa, khususnya Portugis dan Spanyol ke dunia timur adalah jatuhnya Konstantinopel atau pusat pemerintahan Korowani Timur ke tangan Turki Ottoman pada tahun 1453. Sebab, sejak saat itu, perdagangan di Laut Tengah dikuasai oleh perdagangan Islam dan perdagangan Eropa tidak bisa lagi membeli rempah-rempah dari Asia. Peristiwa ini berujung pada kelangkaan rempah-rempah yang menjadi komoditas perdagangan yang sangat penting di Eropa. Oleh karena itu, bangsa Eropa mulai aktif melakukan pelayaran dunia guna menemukan negeri penghasil rempah-rempah yang diketahui berada di dunia timur. Meski bangsa Eropa menempuh jalur berbeda, mereka akhirnya sampai di daerah penghasil rempah-rempah termasuk Indonesia. Bahkan pada perkembangan bangsa Eropa mampu menjadikan Indonesia sebagai koloninya. Bangsa Portugis. Penjelajahan samudra bangsa Portugis untuk menemukan kepulauan rempah-rempah diawali dengan ekspedisi Bartolomé Dias, yang menjadi orang pertama Eropa yang berhasil mencapai Tanjung Harapan di Afrika Selatan pada tahun 1488. Setelah itu, Vasco da Gama mengikuti dan melanjutkan rute Bartolomé Dias hingga akhirnya sampai di Calicut, India pada tahun 1498. Keberhasilan Vasco da Gama mencapai Calicut dan membawa pulang rempah-rempah membuat Portugal menempatkan Alfonso de Albuquerque sebagai wakilnya di India. Sekian presentasi saya mengenai 3 materi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.